Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Modangan Channel. Pagi ini kita mau mereview toko kita sejak ikut gabung SRC. Waktu tahun 2010, kebanyakan toko-toko yang ada di sekitar kita seperti ini. Siang-siang nggak dibuka tokonya. Kok buka toko kok siang-siang? Ya tahu, buka toko ngomel, doa. Saya kalau doa Kita itu, laris gitu loh. saya kalau doa mulai malam sampai pagi, Mas. Buka toko kok ngomel, ya Ya doa nggak biar ngomel. laris. Kalau siang itu nanti dicocok ayam loh, Mas, rezekinya. Nah, kalau sudah buka gini kan enak, Mas. Ya, kita berharap pembeli datang. Ya, mudah-mudahan laris, Mas ya. Laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis uang kumpul, Mas. Ya kumpul-kumpul lagi barangnya diatur. Kalau ada orang beli tuh ngambilnya cepet. Yang penting itu nggak usah diatur, yang penting itu laris, Mas. Ya kalau orang beli cari si A si B-nya mana, nggak tahu malah lama orangnya ngomel nanti kamu. Nggak kira ngomel, Mas. Saya tuh sudah hafal tempatnya di sana itu. Coba aku tak mandi dulu. Ya, jangan lama-lama loh ya. Nanti saya sendirian bingung yang jualin orang ini. Bu, Ya, Pak. mau beli rokok Sampurna 1 Iya. sama odol 1. Oh, aduh. Laris ini barusan buka ini saya, Pak. Rokok 1 sama odol ya. Ya. Sama odolnya sebentar ya, Pak ya. Odolnya 1. Sabar ya, Pak ya. Mana odolnya ini tadi? Enggak, soalnya saya masih ada keperluan. Iya. Odol, Iya, odol. Iya, Tinggal odol. sebentar, Pak. Taruh mana ini tadi odolnya ya? Ada enggak sih, Bu? Ada, sebentar, Pak ya. Sabar dulu ya. Di mana odolnya ini tadi? Tak taruh mana? Bu. Sini. Ya. Uang. Mas, Mas, ini loh odolnya, Mas. Mas, ini loh odolnya. Oh, diambilkan. Mas. Ada apa mas? Ada. Itu loh, Mas, ada pembeli. Sudah diambilkan, nggak taunya lari, nggak jadi beli. Ya itu gara-gara kamu. Kok bisa Taruh lari? barang nggak jelas. Mana rokok, mana odol, mana kerupuk. Mestinya kan jelas biar orang itu cepet gitu loh. Mas, yang penting itu tidak usah ditata. Yang penting itu laris, pembeli banyak, itu Lari sudah buktinya bagus. pembelinya lari kamu. Loh, ya kok bisa lari gimana? Ya kamu Ya sebetulnya kan sampean, Mas. Ini kan Kok rugi. saya sabar pembeli Jadi itu. kamu tuh nggak bisa diajak kerjasama. Ya sampean itu yang nggak bisa kerja sama. Makanya kan diatur bu, diatur apa tidak ngomong gitu. Kok ya kayak sampean itu kalau ada pembeli nggak sabar itu nggak disabarin, Mas. Aku kan mandi, Oh, masa ada. sampean itu lakar biasa kok. Kalau Aku ada orang mandi beli itu dulu. sebetulnya sampean itu gitu, Mas. Nggak tahu kalau ada pembeli. Cenai sampean orang latih nggak mau tanggung jawab. Saya juga sakit hati, Mas. Yang marah mestinya aku bukan. Saya yang marah orang beli nggak jadi. Ya kamu Makanya karena disuruh sabar pembeli itu, karena Mas. kamu lamban. Ya, itulah gambaran-gambaran toko kita waktu sekitar tahun 2010-an. Karena dengan binaan SRC dari Sampurna, jadi toko-toko kita berkembang pesat, mengingat ya banyak ilmu yang dituangkan di toko-toko kita. Jadi sebenarnya gampang sekali atau mudah kalau kita ikuti bagaimana cara mengembangkan toko dari tradisional menjadi semi modern ke modern, bahwa kita itu belajar dari yang kecil dulu, lama-lama kita pinter sendiri. Jadi contohnya kalau toko kita itu semerawut seperti di video tadi, itu orang akan kecewa. Kita berbenah dari kecil, dari mana yang kurang tepat kita benerin, apa yang nggak ada kita jadi tahu. Semuanya itu yang ngajari dari lingkungan kita sendiri.
seperti kalau kita kulak. Contohnya kalau kita kulak barang apa saja yang nggak ada di toko kita, itu yang ngajari adalah konsumen. Jadi konsumen tanya, barang kebetulan di toko kita nggak ada atau lagi kosong, itu segera kita catat. Barang mana yang kosong segera kita catat. Jadi yang ngajari kelengkapan toko-toko kita itu ya konsumen itu sendiri. Satu itu. Terus mengenai harganya, harga kulak itu kita bandingkan juga. Harga kulak kita bandingkan di sekitar kita, karena harga itu makin jauh itu kemungkinan juga makin mahal karena transportasi. Jadi ketambahan ongkos biaya transportasi seperti itu. Tidak kalah menariknya di ruangan. Ruangan juga sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa biar konsumen itu enak untuk memilih barang, kebersihannya dijaga, lampu terang, terus karyawan ramah. Setelah kita ada transaksi pembayaran, yang terakhir diimbui penawaran. Contohnya seperti ini, butuh barang apa lagi, pulsanya monggo tambahi pulsa dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi itu menambah daya tarik juga banyak sekali. Nanti yang ngajari kita pinter itu sebenarnya konsumen dan sales. Ini pesan saya terutama ke sales. Sales itu sangat berpengaruh sekali ke toko kita. Jadi seandainya ada sales datang, kebetulan barang jenengan masih ada, jangan sampai contohnya sales belum sampai turun dari mobil atau dari sepeda motornya, masih jangan sampai seperti itu. Barang kita masih jangan seperti itu. Jadi diajak duduk, diajak ngobrol. Sales-sales itu jong tombak kita juga. Diajak ngobrol, barang apa kira-kira yang main, barang apa yang ada promo. Itu menambah ilmu atau wawasan di toko kita. Selanjutnya bagaimana cara toko kita itu berkembang. Yang pertama kita perhatikan adalah satu, seandainya toko jenengan itu punya karyawan, ya sementara karyawan aja yang jaga. Satu, ya harus karyawan itu harus rapi, pagi suruh mandi, cantik. Itu salah satu daya tarik konsumen untuk meramaikan toko kita. Yang kedua, itu mengenai harga juga. Harga. Caranya seminim mungkin barang-barang pokok atau kebutuhan pokok tidak perlu mahal-mahal kita jualnya, tidak terlalu tinggi, kita ambil untung sedikit. Contohnya sembako atau apa saja yang dibutuhkan atau fast moving atau barang yang cepat laku, itu kita ngambil untung sedikit aja. Jadi nanti yang lain, untung yang lain kita ngambil yang barang-barang lain. Terus kontrol kelengkapan barang-barang yang kita jual, itu juga sangat memengaruhi sekali kemajuan toko kita. Jadi tokonya itu namanya toko serba ada, atau semuanya barang yang ada di toko kita itu komplit. Jadi orang sekali datang belanja yang dibutuhkan, nggak usah kemana-mana, di sini toko si A lengkap. Itu sedikit tip dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir, saran saya, toko-toko tradisional monggo gabung Sampurna Retail Community atau komunitasnya Sampurna. Di situ banyak ilmu untuk mendorong kemajuan toko kita. Yang belum, silahkan seperti ilustrasi toko tadi yang di depan. Jadi toko kita dulu amburadul, akhirnya sekarang seperti ini. Itu berkat bimbingan dari Sampurna atau dari grupnya SRC. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.